Halo guys, welcome back to Korea Remix bersama orang Korea yang kebelet. Oke, akhirnya hari ini cerita ke-11. Bayangkan, udah ke-11. Hari ini ceritanya juga bakal membingungkan, langsung tak mulai. Tapi sebelum mulai, cerita-cerita yang tak sampaikan di sini, kadang infonya itu nggak bakal tak beri terlalu jelas. Karena kalau misalnya infonya terlalu jelas, nanti polo-polo bisa nge-search di Google malah gampang nebaknya. Jadi, mohon dipahami kalau infonya sedikit terbatas, tapi polo-polo fokus di ceritanya. Oke? Lagi-lagi kali ini kita menggunakan si A. Si A ini merupakan seorang kepala keluarga yang memiliki istri dan juga seorang anak putra. Suatu hari si A ini pergi menjemput putranya menggunakan mobil. Nah, putra dari si A ini sebenarnya dia ini memiliki asma yang mengakibatkan dia itu nggak bisa berlari ataupun berjalan cepat seperti teman-teman sebayanya. Jadi kalau misalnya jalan agak lama ataupun agak jauh, dia ini akan sesak nafas. Pokoknya si A ini udah ketemu putranya disuruh naik mobil dan berangkatlah mereka menggunakan mobil itu. Di tengah perjalanan si A nyetir gini, putranya bilang, "Pak, itu ada mobil mirip kayak mobilnya Mama." Awalnya si A ini mikir, "Oh ya, kebetulan mirip kan ya, namanya mobil ya mirip ya." Ternyata plat nomornya itu sama gitu loh, sehingga si A ini loh lah istriku. Si A yang melihat itu kepikiran, waduh, asik juga ini, istriku kemana sih? Wah, tak kejar, tak kagetin aja gitu. Nah, akhirnya si A ini memutuskan untuk mengejar mobil istrinya. Tapi mobil istri si A ini ternyata pergi ke sebuah hotel dan masuk ke dalam hotel itu. Si A yang melihat itu masih mikir positif, sih meeting sama klien lah. Akhirnya si A bersama putranya ini juga parkir di hotel itu dan masuk ke lobi hotel itu. Sesampainya di lobi, si A ini ngelihat ternyata istrinya itu lagi duduk di restoran sana. Dan ternyata istrinya ini lagi duduk dengan seorang laki-laki yang si A juga kenal. Di sini laki-laki itu kita sebut si B, oke? Si B ini merupakan suami dari teman istrinya yang kita sebut si C. Jadi ada A, ada istrinya. Nah, istrinya ini punya teman namanya C. Suaminya ini B. Nah, sekarang si istri sama si B ini makan bareng di restoran hotel itu. Si A yang melihat itu pertama ya, oh mungkin ada ya janji atau gimana gitu. Tapi dilihat-lihat, si B ini terlihat kayak lagi marah kepada istrinya. Kayak bener-bener marah gitu loh. Dan istrinya itu berusaha menenangkan si B. Sampai-sampai si A ini merasa agak khawatir, takut terjadi sesuatu gitu terhadap istrinya. Tapi dia juga nggak pengen putranya melihat kejadian ini. Sehingga si A itu ngajak putranya untuk kembali ke tempat parkir dan menunggu di situ. Dan tidak lama setelah itu, istrinya itu turun menuju tempat parkiran dalam kondisi kayak nangis. Kayak mukanya itu udah merah, kayak ada air matanya gitu. Si A yang melihat itu, dia itu cepet-cepet turun untuk mendatangi istrinya. Tapi kayak istrinya itu kayak terburu-buru, dia ini cepet-cepet naik mobil dan keluar dari hotel itu. Si A yang udah turun terus ngelihat kayak istrinya udah keluar. Aduh, gimana ini? Terus dia mau balik ke mobilnya. Dia ini tatapan mata sama si B, suami dari teman istrinya itu tadi. Dan si B reaksinya itu kayak kaget gitu. Meskipun dia kaget, dia itu pura-pura kayak halo, kayak gitu. Nah, si A yang melihat itu, dia tanya, si B, kamu barusan ketemu istriku, kenapa? Ada urusan apa? Si B itu malah kayak, enggak tahu aku, emang istri kamu kesini, enggak tahu kok aku, gitu. Nah, si A mendengar itu jadi jengkel, akhirnya dia itu marah dan bilang, kamu nggak mau bilang ke kamu? Bilang kamu ini mau pura-pura nggak tahu atau nggak mau bilang kamu? Nah, dia mulai marah. Si B yang digitukan, dia itu malah marah kembali kepada si A. Kamu emangnya tahu apa? Oh, dasar orang goblok. Kamu ini pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu kamu? Lalu mereka berdua ini marah-marahan dan sampai-sampai mereka ini akhirnya mulai main badan. Si A ini mendorong si B dan karena si A lebih besar, si B ini terjatuh sampai kepalanya itu terbentur. Akibat kepalanya yang terbentur cukup keras, si B ini langsung semaput. Melihat itu, tentu si A itu langsung kaget dan juga bingung. Dan dia itu langsung ngecek, ini si B masih nafas gak gitu, dicek. Ternyata untungnya si B itu masih nafas, paling nggak masih nafas. Melihat itu, si A langsung memutuskan untuk membawa si B ke rumah sakit. Kalau nggak, harus manggil ambulans ke tempat ini. Tapi, tadi kita masih ingat kan ya, putra dari si A ini kan juga di mobil. Dan ternyata putranya itu melihat situasi itu dan kaget. Dan diakibatkan itu, asmanya itu kambuh dan kesusahan untuk bernafas. Udah gitu, di waktu-waktu kayak gini,
mereka itu lupa bahwa alat bantu pernafasan untuk putranya ini yang kayak di gitu loh, nebulizer itu lupa bawa. Nah, si A yang melihat putranya kesusahan nafas, tanpa pikir panjang, dia itu langsung memutuskan untuk membantu putranya dulu. Jadi, langsung meninggalkan tempat parkiran itu bersama anak putranya. Sampai di rumah, si A langsung nyari alat bantunya, lalu kasih ke putranya udah mendingan, baru, loh, si B kan tadi tak tinggal di hotel. Si ya apa ini? Dia baru nyadar lagi. Si B tak telepon. Loh, waduh, gak diangkat ini. Dan beberapa hari setelah itu, si C, istri dari si B, itu mendatangi rumah si A. Si C datang ke rumahnya si A, lalu ngomong bahwa suaminya alias si B ini udah nggak balik rumah beberapa hari. Di situ, si A itu mikir, waduh. Tapi si A itu nggak berani gitu loh ngomong apa yang terjadi antara si A dengan si B kepada si C. Si C akhirnya memutuskan untuk melaporkan suaminya yang hilang alias si B kepada polisi. Nah, si B ini juga merupakan pengusaha yang kaya dan juga terkenal di kota itu. Sehingga polisi juga berusaha keras, media pun ikutan meliput kejadian ini. Polisi melakukan investigasi dan tentu polisi nggak bodoh. Mereka ini mencurigai si A. Dan akhirnya polisi jadi tahu masalah antara si A dengan si B yang terjadi di parkiran itu. Dan polisi itu menginvestigasi si A dan tanya gini, kamu toh yang membunuh? Habis gitu pasti badannya, jenazahnya itu kamu buang diam-diam itu. Si A yang tentunya tidak pernah menyembunyikan mayatnya bilang, enggak, sungguhan. Itu emang saya sempat ada berantem gitu, tapi enggak, saya enggak membuang mayat gitu, enggak, saya enggak itu. Saya itu bener Pak, waktu itu dorong, dia ya semaput sih Pak, tapi enggak mati Pak, enggak mati. Apalagi minta jenazah gitu, enggak Pak, saya enggak sungguhan Pak. Sungguhan saya nggak pernah kayak gitu. Dan waktu itu Pak, putra saya tuh tiba-tiba asmanya kambuh. Jadi saya bawa ke rumah, lalu setelah anak saya oke, saya ke sana lagi Pak. Tapi si B udah nggak di situ Pak. Saya udah ke situ, nggak ada si B itu. Sungguhan Pak, sungguhan ini. Darah yang netes di situ itu juga nggak ada. Si B juga nggak ada Pak. Nggak ada Pak waktu saya kembali ke tempatnya itu Pak. Nggak ada sungguhan. Tapi polisi yang mendengarkan itu mukanya kayak gini. Karena selama investigasi, polisi menemukan cukup banyak hal yang sangat mencurigakan, khususnya tentang si A ini. Dan kalau berdasarkan investigasinya polisi, yang benar ya si A ini pelakunya. Dan ini adalah beberapa alasan mengapa polisi mencurigai si A. Pertama, si A sendiri udah ngaku kalau dia sempat ada keramaian dengan si B. Kedua, cukup banyak orang-orang yang bilang si B itu Pak, itu dia memang memandang rendah si A Pak. Ya seperti yang kita tahu si B itu kan pengusaha, udah itu sukses. Tapi si A kan ya cuman guru, udah gitu ya karirnya ya biasa, sekolah juga biasa Pak. Jadi mungkin ya itu si A nggak suka sama si B itu Pak. Ketiga, istri dari si A dengan si B itu ternyata mereka menjalin hubungan yang tidak boleh seharusnya. Dan pada hari itu, waktu si A ngeliat, itu adalah hari waktu istri dari si A itu minta berhenti akan hubungan ini dengan si B. Dan si B yang nggak mau berhenti, itu marah kepada istri si A. Keempat, polisi juga menemukan sedikit bercak darah di bagasi mobil A. Namun polisi tidak berhasil menemukan bukti yang konkret. Dan keramaian ini akhirnya menjadi viral bahkan di sosmed. Dan diakibatkan itu, si A ini dicap sebagai guru yang jelek, guru pembunuh, guru yang penuh dengan kemarahan. Dan akhirnya sekolah pun memutuskan untuk memecat si A karena si A ini mencemarkan nama baik sekolah katanya. Dan tepatnya 8 hari setelah si B menghilang, si C ini tiba-tiba menghubungi si A, bilang kalau ada seseorang yang sepertinya menyelundup masuk ke rumah si C. Si A yang mendengar itu mikir, bisa jadi si B ini. Semoga si B. Kalau gitu kan nama baiknya bisa dibersihkan ya toh. Akhirnya si A ini pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah itu, si A ini diikat di kursi dan pahanya itu ditembak dengan pistol. Dor! Yang nembak itu si C dengan istri si A. Kok yang nembak si C? Kan si A ini ke rumahnya si C karena bantu si C ya toh, untuk bantu ya toh. Karena katanya ada yang menyelundup. Udah gitu, seharusnya kan si C sama istri si A ini kan musuhan ya toh, karena istri si A itu pernah selingkuh sama si B. Jadi sebenarnya yang terjadi seperti ini. Di hari si A sama si B ini berantem, lalu si B ini kan didorong dan jatuh, terus si A ini pergi nolong putranya. Si C itu datang ke tempat itu dan membunuh suaminya dengan cara
kepalanya itu ditutup menggunakan selimut. Jadi si B itu meninggal karena nggak bisa bernafas, ditutup sama selimut oleh istrinya sendiri, yaitu si C. Dan si C itu kelompokan sama istrinya si A dengan cara menyembunyikan mayatnya si B di rumah si B, lalu memanggil si A untuk datang ke rumah itu, lalu menjadikan si A sebagai tersangka. Kok istrinya si A sama si C itu gitu, kenapa? Jadi memang benar, istri si A itu memiliki hubungan yang tidak senonoh dengan si B, tapi lebih tepatnya dengan pasangannya si B alias si C, bukan sama cowoknya tapi sama ceweknya. Dan ternyata istri si A sama si C ini merupakan pasangan waktu mereka itu dua-duanya remaja. Kebetulan suatu hari si C sama istri si A itu ketemu, dan di situ dua cewek ini memutuskan untuk membunuh suami-suaminya agar mereka ini bisa hidup bersama. Dan di waktu istri si A sama si B ini ketemu, itu merupakan hari waktu si B ini meminta istri dari si A untuk berhenti ketemu istrinya. Dan untungnya ternyata ada satu pembicaraan yang terekam sehingga si A ini dibebaskan dari polisi dan dinyatakan tidak bersalah, dan sebagai gantinya si C dan juga istri si A ditangkap sebagai pelaku kejahatan. Oke, jadi ini kisahnya agak terlalu drama ya toh. Nah sekarang kalau kamu coba pikir, apakah ini merupakan kejadian yang benar-benar terjadi atau bohongan? Coba dipikirkan baik-baik sambil menunggu video besok. Oke, Volvo, makasih sudah nonton. Sampai jumpa besok.